lagi dengan saya Yudo di IG Live PA Online bareng Alkitab. Hari ini hari Senin 27 Oktober 2025 dan masih dalam tema Oktober yaitu Excellence. Nah, kita akan masuk dalam topik ketiga nih. Topik ini adalah hati yang beriman dan kita akan belajar bersama-sama dari 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8 dan kita seperti biasa nggak sendiri juga Kak Lala. Nah, masih ada waktu teman-teman, silakan buka Alkitabnya, buka 2 Timotius pasal 4. Teman-teman silakan baca seluruh pasalnya ayat 1 sampai 8 dan kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Dan teman-teman silakan ajak teman-teman lain juga, beritahu mereka supaya bisa ikutan acara malam hari ini dan kita belajar dari firman Tuhan bersama-sama dengan saya, Kak Mili, Kak Yus dan juga Kak Lala. Nah, ini Kak Mili, selamat malam Kak Mili. Selamat malam Kak Yudo, selamat malam juga teman-teman di rumah. Iya, dan kita ketemu lagi ya setelah liburan kemarin ya. Iya, Ya, kita libur karena kemarin itu ada ulang tahun Sabda guys gitu. Jadi Sabda itu ulang tahun yang ke-31 dan ya, kita masih di tema excellence ini karena kita pengen mengangkat bagaimana kita bisa hidup dengan excellence, tapi bukan excellence-nya dunia ya Kak Mili ya, tapi dari betul. kita gitu ya. Nah Kak Mili, ini eh, apakah Kak Mili juga udah undang pasukannya Oh, dan udah juga dong, udah aku share semua browsernya. iya, dan juga Kak Yus ya. Selamat malam Kak Yus. Ya, selamat malam Kak Yudo. Iya, ini juga udah undang teman-temannya nggak? Pasti dong. Nanti Iya, pasti ya. ada. Oke. Oke, penggalian malam hari ini cukup singkat ya ayatnya ya, ayat 6 sampai 8 doang. Dan seperti biasa teman-teman kalau ayatnya sedikit, penggaliannya biasanya lebih dalam gitu, lebih bermakna gitu. Nah, teman-teman silakan undang teman-teman yang lain supaya kita bisa belajar sama-sama. Kita belajar dari firman Tuhan, dari hikmat dari Tuhan gitu ya, supaya kita bisa lebih excellence dalam kehidupan rohani kita. Nah, ngomong-ngomong tentang excellence nih, Kak Mili, kami udah merasa lebih excellence nggak selama mengikuti Alkitab akhir-akhir ini? Ya, kalau dari aku sih, ya harus ya. Ini masih proses gitu untuk mengejar Hmm. excellent itu. Iya, jadi kita mengejar kesempurnaan dengan excellence gitu ya, dengan budget firman Tuhan tentunya. Dan Ya, juga teman-teman, kalau teman-teman mau belajar lebih banyak tentang excellence, silakan teman-teman ikutan Alkitab gitu ya, malam hari ini. Dan juga teman-teman silakan juga main gitu ya ke akunnya Instagram AyoPA untuk lihat arsip-arsip kita yang sebelumnya. Silakan belajar, silakan diberkati juga dari penggalian kita bersama-sama dengan guest kita yang banyak banget yang udah ikutan acara Alkitab ini. Oke. Nah, tinggal kita berdua, Kak Yus. Nah, bagaimana Kak Yus penggaliannya, persiapannya? Ya, puji Tuhan sudah baca-baca. Ya, nanti semoga bisa sharingkan penggalian dengan baik. Iya, karena juga bagian ini bagian yang apa namanya, yang populer ya, yang akrab, yang familiar gitu ya buat kita ya tentang bagaimana Paulus memberikan ujangan terakhirnya kepada Timotius dan juga bagaimana dia menyatakan dirinya bahwa aku sudah mencapai garis akhir dan sebagainya. Jadi teman-teman silakan baca buka Alkitabnya dan juga undang teman-teman lainnya juga untuk ikutan malam hari ini kita akan belajar bagaimana Paulus hidup, bagaimana dia apa namanya menunjukkan sikap atau sifat yang excellent dalam kehidupannya dan pelayanannya. Nah, Kak Mili udah kembali. oke. Selamat malam Kak Mili. Malam. Ini udah ya, udah oke ya. Detect? Oke, sudah detect katanya. Oke. Nah, tinggal menunggu satu Boleh. guest kita lagi. Sebentar lagi sedang diusahakan ya, karena biasanya bugnya Instagram ini random kayaknya gitu. Nanti nggak bisa ngelihat, nanti nggak bisa ngundang gitu ya. Kita berdoa supaya semuanya berjalan lancar. Oke, teman-teman silakan. Aku masih terus dorong teman-teman buka Alkitabnya supaya kita bisa sama-sama punya pandangan yang sama gitu ya, dan bisa belajar sama-sama dari sifat Paulus dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8 dan fokusnya ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Oke, ini masih coba diundang teman-teman. Iya, kita mau ngobrol apa lagi nih? Aku tadi tanya ke Kamili tentang kehidupan yang excellence. Kak Yus, aku tanya nih, sudah mencoba untuk menjadi excellence setiap hari nggak? Ya, pastinya terus mencoba ya.
dalam proses pastinya. Nggak mungkin aku udah mencapai excellent. Ini masih dalam proses mengejar katanya tadi ya. Proses mengejar excellent itu sendiri. Oke. Oke. Ini tadi Kak Yus waktu ngejawab, ini rada ini ya jaringannya rada kacau ya. Coba mungkin Kak Yus matikan kameranya. Oke, bentar ya. Ini Kak Gimana? Lala udah join ini Kak Yudo. Iya, kalian sudah join. Selamat malam Kak Lala. Halo. Iya, Selamat jauh-jauh ya dari Papua ya Kak Lala ya. Iya, Iya. selamat malam Kak. Nah, ini dua guys kita sudah bergabung. Kita akan lanjut ya untuk perkenalan. Sorry, perkenalan dengan guest kita. Saya mau coba ke Kak Yus dulu. Silakan Kak Yus perkenalkan dirinya Kak. Ya, halo semuanya. Apakah baik sinyalku? Oke. Cukup baik Kak. Ya, perkenalkan namaku Yus. Aku domisili di Solo, tapi aku asli dari Wonogiri. Pelayananku di gereja sebagai tim multimedia dan juga pelayanan di Sabda. Thank you. Baik, Oke. thank you Kak Yus. Silakan Kak Lala nih. Ya. Oke, shalom untuk kita semua. Shalom. Oke, perkenalkan nama saya Lala Aklili. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, terkhususnya di Kupang. Sekarang pelayanan saya menjadi guru di Papua. Oh, Oke. Bu Guru ya. Terima kasih Kak Lala. Ini teman-teman yang lain juga sudah datang. Kak Esi, Kak Miki, Kak Rebecca Jennifer, Kak Kasih, Kak Evi Broto, semua sudah datang. Terima kasih. Kita masih akan menunggu teman-teman yang lain, tapi kita akan infokan apa itu Alkitab ya. Karena mungkin ada teman-teman yang baru ikutin acara malam hari ini. Jadi Alkitab itu teman-teman adalah PA atau penggalian Alkitab dari pasal-pasal yang terkenal atau pasal-pasal yang top di dalam Alkitab, tapi dengan sudut pandang yang baru. Nah, kita di sini menggunakan metode SABDA. Nah, Kak Mili, apa itu SABDA, Kak? Jadi SABDA itu singkatan dari simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan juga aplikasi. Jadi sama kayak nama Yayasan Lembaga Sabda ya, Sabda. Jadi metode SABDA ini dirancang oleh Yayasan Lembaga Sabda untuk kita bisa memahami Alkitab, mendalami Alkitab secara teratur. Itu Mas Yudo. Tentunya dengan alat-alat yang digital ya, Kak Mili ya. Oke, baik. Kita akan doa pembukaan saja. Saya minta Kak Mili ya, doa pembukaan lain. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Dan sekarang kami anak-anak-Mu mau berPA bersama. Tuhan Yesus tolong setiap dari kami yang melayani hari ini, bahkan untuk teman-teman di rumah yang akan join, Tuhan Yesus berikan kami hikmat untuk kami dapat bisa mengerti dan kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan waktu PA kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, teman-teman, kita akan menggali Alkitab bersama-sama Kak Yus dan juga Kak Lala. Sebelumnya, kita akan overview dulu ya dari latar belakang ayat ini gitu ya. Silakan Kak Mili untuk latar belakang pertandingan Olimpiade yang jadi ilustrasi dari surat Paulus. Silakan. Ya, sebenarnya kalau lihat Olimpiade Yunani kuno itu awalnya itu dari tahun 776 sebelum Masehi di kota Olimpia. Jadi ini festival olahraga yang cukup bergengsi saat itu gitu ya. Jadi melibatkan hanya cowok-cowok gitu ya dari berbagai kota di Yunani atau di Yunani untuk bisa ikut dalam kompetisi atau festival olahraga ini. Jadi kompetisi ini kayak lebih mementingkan terkait latihan secara fisik, terus disiplin, tentang ya pengorbanan gitu. Jadi festival olahraga ini dipandang sebagai cara mereka untuk menghormati dewa saat itu. Nah, kalau lihat dari cabang olahraganya sendiri itu ada lumayan banyak. Ada lari, kemudian ada lempar lembing, balap kereta, dan juga banyak lagi lainnya. Nah, siapa yang menang atau siapa yang jadi pemenang itu akan mendapatkan hak istimewa dan juga hadiah. Jadi hadiahnya itu mereka akan dapat kotinos. Kotinos itu mahkota dari daun zaitun suci, dari pohon zaitun altis. Nah, tapi nggak hanya
itu nggak hanya dapat mahkota, tapi mereka juga dapat apa ya? Seperti kayak mereka di tempatnya itu diarak gitu, dapat puji-pujian. Bahkan ada yang membuat patung dari orang tersebut atau uh, dia dijadikan pahlawan gitu sebagai sosok pahlawan dalam kota itu. Nah, Paulus Paulus sering menggunakan ya, ilustrasi ini gitu ya, penggambaran terkait pertandingan dan juga mahkota dari konteks ini. Jadi untuk menggambarkan bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen itu bukan instan atau perlu adanya proses, ada latihan, ada disiplin dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di penggalian kita selanjutnya. Oke. Iya, jadi aku akan lanjutkan, ya akan overview dari surat 2 Timotius pasal yang keempat ini ya. Jadi kalau dibaca utuh, surat 2 Timotius ini kayak surat terakhir seorang mentor kepada murid yang disayangi atau ayah rohani kepada anak rohaninya gitu ya. Dan setengah wasiat, setengah doa untuk anak rohaninya ini. Dan ketika kita baca pasal 4 ini, itu kayak sebuah penutup dari sebuah surat kepada anak atau seorang murid yang disayangi oleh Paulus. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari pasal yang pertama itu kayak kita membahas tentang warisan iman, juga tentang panggilan yang murni, pasal 2 tentang kesetiaan dalam pelayanan, kemudian pasal 3 hari-hari terakhir dan keteguhan pada kitab suci. Kemudian pasal 4 ini kita melihat ada amanat yang sangat kuat gitu ya kepada Timotius dan juga terutama perpisahan. Jadi di sini kita bisa melihat kayak sebuah penutup lagu gitu ya yang menyatakan bahwa si penulisnya atau Paulus itu dia mengatakan bahwa aku sudah mencapai garis akhir dan ini adalah sebuah sebuah surat yang menutup seluruh pelayanan Paulus dengan 3 pesan, ada amanat, kesaksian dan juga salam perpisahan. Nah, di pasal 4 ini kita melihat di ayat 1 sampai 5 ini ada sebuah amanat terakhir kepada Timotius seperti Paulus bilang di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Nah, ini ada satu nada yang serius gitu ya, tone yang serius kepada Timotius. Kemudian ayat 6 sampai 8 itu adalah kesaksian pribadi Paulus. Ayat yang 9 sampai 18 itu adalah wajah-wajah atau orang-orang yang selama ini ada di akhir ya, ada kesepian, kayak ada Demas yang meninggalkan, kemudian ada kesetiaan tentang Lukas yang tetap tinggal, kemudian ada Luka seperti Alexander yang menantang Paulus gitu ya, dan juga terakhirnya ayat 19 sampai 22 itu salam penutup yang hangat dari Paulus dengan menyebut nama orang-orang yang dekat di hatinya, ada Priska, Aquila, Onesiphorus dan lainnya. Jadi ini adalah surat yang sangat dalam gitu ya, secara emosional dan juga banyak makna juga dalam suratnya untuk Timotius dan juga bagi kita sekarang untuk dipelajari. Jadi kita akan belajar dari 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Nanti kita akan mulai membaca ayat 6 sampai 8 ya. Ayat 6 sampai 7 silakan dibaca oleh Kak Lala. Kemudian ayat yang ke-8 nanti silakan dibaca oleh Kak Yus. Silakan. Oke, 2 Timotius 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya, ayat yang ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya. Oke, terima kasih Kak Lala dan juga Kak Yus. Mari kita belajar dari 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8, hati yang setia, bersama Kak Yus dan Kak Lala, bersama juga dengan saya dan juga Kak Mili. Oke, kita akan masuk bagian pertama, yaitu bagian simak. Nah, kita sudah membaca dengan teliti, dan sekarang kita akan belajar dari teksnya ya, menggali teksnya ya. Yang pertama saya akan bertanya kepada Kak Lala, apa yang terjadi dengan Paulus saat ia menulis ayat ini? Kalau kita melihat dari ayat yang ke-6, Kak Lala, silakan. Oke, baik. Yang saya belajar dari Paulus di sini, di saat dia menuliskan tentang ayat ini, dia benar-benar sadar bahwa batas hidupnya di dunia akan benar-benar berakhir.
Untuk itu dia menulis firman ini atau ayat ini. Itu dari saya. Oke. Iya. Dikatakan tadi darahnya sudah mulai dicurahkan gitu ya. Nah ini kata dicurahkan ini mungkin bisa aja merujuk kepada ya sebuah persembahan gitu ya. Di perjanjian lama ada persembahan curahan gitu ya, persembahan yang apa namanya sebagai pelengkap dari korban bakaran. Dan di sini dikatakan bahwa dia sedang dalam satu momen bahwa dia sudah mengetahui bahwa darahnya sudah dicurahkan dan dia tahu bahwa kematiannya itu sudah dekat gitu di ayat yang ke-6 ini. Oke, kami ini akan melanjutkan di penggalian ayat selanjutnya. Oke, kita ke penggalian selanjutnya ya. Kita lihat di ayat yang ke-7, bagaimana Paulus mengakhiri pertandingannya. Silakan, Kak Yus. Ya, kalau menurut ayat yang ke-7, Paulus sudah menyatakan kalau Paulus itu mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan ini juga hanya mengakhiri dengan baik, hampir mengakhiri ya tadi di batas hidupnya. Kalau aku lihat di terjemahan lama gitu, terjemahan lama itu dituliskan dengan sungguh-sungguh. Jadi sebelum akhir hidupnya itu Paulus memang sungguh-sungguh menjalani hidupnya dan pastinya dia juga memelihara iman dengan sungguh-sungguh. Dan di akhir ini Paulus menyampaikan itu kepada Timotius gitu, biar agar Timotius juga bisa memelihara imannya dengan sungguh-sungguh. Gitu. Thank you. Oke, terima kasih Mas Yus. Ya, penggambaran dari Paulus memang menggambarkan hidupnya bukan sekedar tamasya atau piknik gitu ya, tapi ini pertandingan, sebuah perjuangan. Dan luar biasa Paulus menyelesaikan dengan baik, mengakhiri pertandingannya yang baik. Kalau aku lihat nih di kata Yunaninya pakai kata agon dan juga kalos. Jadi artinya berjuang dengan sungguh-sungguh, berjuang dengan keras, seluruh tenaga, dan bukan untuk baik. Kalau di sini kan terjemahannya baik gitu ya. Jadi bukan berarti bagus saja atau menyenangkan aja. Tapi kalau lihat lagi katanya lebih dalam, itu berharga di mata Tuhan. Atau benar di mata Tuhan. Atau excellent, atau unggul. Itu sih. Dan aku juga tertarik kalau pakai terjemahan dari net. Dia pakai competitive well. Jadi kayak menurutku pas gitu ya penggambarannya. Jadi Paulus bukan hanya selesai, tapi selesai dengan predikat yang sangat baik atau summa cum laude gitu ya, kualitas yang terbaik. Itu sih. Selanjutnya silakan Kak Yuda. Iya, ini oke, jadi ini ada tanggapan juga dari Kak Miki Resa. Dia izin ikut mendengarkan gitu ya. Dan juga tadi ada teman-teman Kak Esi bilang halo shalom Kak semua. Ini tanggapan tadi ya. Kemudian juga Kak Margarita Trio Claudia. Aduh, sekali. Wow Bu Guru gitu ya. Salam kenal Kak Lala. Dia juga sampaikan kepada Kak Lala ya. Oke, ini juga aku akan lanjutkan ya ke penggalian berikutnya. Apakah Paulus sampai mencapai garis akhir kalau kita melihat dari ayat yang ke-7 Kak Lala? Silakan Kak Lala. Iya, baik, di ayat yang ke-7 ini sudah jelas sekali ya menyatakan kepada kita bahwa Paulus benar-benar sampai mencapai garisnya akhir. Dengan iman Paulus, ia berhasil menyelesaikan pertandingannya dengan baik sehingga mencapai garis akhir dengan baik. Kita tahu bersama bahwa Paulus melakukan segala sesuatu itu dengan setia ya kepada Tuhan. Untuk itu, tapi dia bisa berhasil untuk menyelesaikan pertandingannya. Iya, benar banget ya. Jadi kata garis akhir itu dalam Yunani itu artinya katanya dromos gitu ya, artinya lintasan gitu kayak velodrome ya, dromos gitu ya. Dan ini kata-kata atau yang istilah yang dipakai oleh Paulus ini sering juga dipakai, udah pernah dipakai gitu ya, dipakai dalam 1 Timotius gitu. Jadi mungkin Paulus juga membawa Timotius kembali gitu kepada memori tentang surat yang pertama gitu, tentang betapa banyak dia memberikan ilustrasi juga tentang olahraga gitu.
Dan di sini dia bilang aku mencapai garis akhir. Dia sudah mencapai garis akhir. Dia sudah apa namanya? Setia tadi kata Kak Lala tadi ya, setia. Kalau orang berlari kaki kiri, kaki kanan, kaki kanan, jadi itu di satu satu kesaksian gitu bahwa dia setia melakukan perjalanannya, melakukan pelayanannya sampai dia sampai di garis akhir, gitu ya. Oke, masih di ayat yang ke-7, silakan Kak Mili. Oke, kita masih di ayat yang ke-7. Sudahkah Paulus memelihara iman? Silakan Mas Yus. Ya, ya pastinya sudah jelas ya. Paulus pasti memelihara imannya, tapi di sini yang menarik itu gak hanya memelihara ya. Kalau menurutku, kalau di sini aku melihat di bahasa aslinya tereo gitu. Di sini tuliskan tuh gak hanya memelihara, itu menjaga, menaati, menuruti, melakukan dan menyimpan. Jadi memang Paulus ini semasa hidupnya itu memelihara imannya dan juga melakukan hal-hal baik gitu pastinya di dalam hidupnya itu dengan sungguh-sungguh. Jadi memang Paulus ini memelihara dengan sungguh-sungguh imannya gitu. Oke, betul sekali. Jadi Mas Yus bilang tereo. Kalau terjemahan Inggrisnya pakai kata keep. Nah ini kalau lihat bahasanya itu bukan pasif gitu ya, tapi aktif kayak gitu. Jadi nggak hanya Paulus cuma duduk, tiba-tiba dia imannya sudah terpelihara sendiri atau imannya tetap aman sendiri. Bukan seperti itu, tapi ada tindakan aktif, ada usaha gitu yang Paulus lakukan. Jadi di tengah penderitaan yang mungkin dia rasakan di penjara atau di tengah pengkhianatan gitu ada yang teman-temannya, dia berjuang secara aktif untuk mempertahankan atau menjaga imannya. Tuh, selanjutnya kita masuk ke ayat 8. Silakan Kak Yudo. Ya, di ayat 8 ini kita akan melihat apa yang telah Tuhan sediakan dan karuniakan kepada Paulus. Silakan Kak Lala. Oke, baik. Di situ sudah jelas sekali ya yang Tuhan berikan kepada Paulus, yaitu mahkota kebenaran. Kita tahu bersama bahwa mahkota kebenaran adalah hadiah atau anugerah yang telah Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya dan beriman serta taat kepadanya. Ya, dan kita tahu juga bahwa Paulus mendapatkan akan hal itu. Iya, oke. Jadi dikatakan di sini mahkota kebenaran, yaitu dia yang didapatkan dari Tuhan, hakim yang adil. Jadi Tuhan memberikan mahkota kebenaran seperti tadi yang kita di overview ya. Tuhan memberikan mahkota kepada Paulus yang telah menang mencapai garis akhir, tapi di sini bukan mahkota dari daun zaitun gitu ya, atau dari daun yang lain gitu. Tapi di sini dikatakan mahkota kebenaran. Dan ini kalau bahasa aslinya Stefanos itu mahkotanya, dan kebenaran itu ada dikaiosune, itu kebenaran, keadilan, dan juga kebenaran yang dianugerahkan oleh Allah gitu ya. Jadi ini bukan sekedar mahkota gitu ya, tapi mahkota yang benar-benar menunjukkan bahwa itu dari Allah, dan Allah yang memberikan kepada Paulus satu anugerah gitu ya. Nah menariknya, kalau aku yang ngelihatnya menariknya, tadi kata mahkota ini dia memakai kata Stefanos. Jadi kayak ingat gitu ya, Stefanus orang yang martir gitu ya. Dan itu dikatakan seperti apa namanya? Seperti kayak permainan katanya Paulus gitu. Dan ini Stefanus ini artinya bisa mahkota, artinya bisa hadiah, atau artinya bisa upah gitu ya dari apa yang sudah dicapai oleh Paulus gitu ya. Masih di ayat 8, silakan Kak Mili. Oke, ini ke Mas Yus ya, ke Kak Yus. Siapa saja yang juga akan menerima mahkota kebenaran dari ayat yang ke-8? Ya, di sini Paulus tuh menyebutkan gitu ya, nggak hanya dirinya sendiri yang mendapatkan mahkota kebenaran, tapi yang di bagian akhir di ayat 8 tuh kan Paulus juga bilang semua orang ya, semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi memang orang-orang atau semuanya di sini kan semuanya itu tanpa terkecuali kalau menurutku ya. Yang merindukan kedatangannya berarti mungkin di sini semua orang yang memiliki iman itu, yang memelihara iman tadi yang di atas tadi, semua orang yang memelihara iman pasti mendapatkan mahkota kebenaran. Oke, benar sekali. Jadi yang mendapatkan mahkota itu nggak hanya Paulus,
tapi Ya. juga setiap orang yang percaya, yang hidup, dan kalau dibilang di ayat ini yang merindukan kedatangannya. Nah, ini menarik kalau aku lihat dari kata merindukan. Jadi kalau lihat dari kata merindukan itu kata dasarnya itu dari kata agape atau agapau. Jadi artinya mengasihi gitu, adanya komitmen. Nah, kalau lihat jadi bukan sekedar rasa rindu sesaat kayak gitu, tapi benar-benar menggambarkan kasih yang membentuk gaya hidup, kasih yang aktif, kasih yang berkomitmen. Jadi uh, Paulus ini memberikan kayak penggambarannya kayak kasih itu dimulai dari masa lalu dan sampai sekarang masih terus berlangsung sampai sekarang. Jadi mempertahankan itu. Itu sih. Dan kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke bagian analisa. Mili, ini ada Oke? tanggapan dari Esi ya, ada 3 Ya. ya. Paulus berhasil mencapai garis akhir dan memelihara iman. Paulus setia kepada Tuhan. Kemudian Paulus bahkan tidak berpaling dari Tuhan, walaupun banyak tantangan yang dihadapi. Dan yang terakhir, Tuhan memberikan hadiah mahkota kebenaran kepada Paulus. Dan ini juga menjadi pengingat bagi kita ketika kita memelihara iman sampai akhir, juga akan memperoleh mahkota kebenaran seperti Paulus. Ya, benar banget ya Kak Esi ya. Terima kasih untuk komentar dan tanggapannya. Silakan Kak Mili. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua, bagian analisa. Jadi kita akan gali lagi lebih dalam tentang penekanan-penekanan dari ayat yang akan kita bahas malam ini. Oke, sekarang ini ke Kak Lala berarti ya. Ya, penggaliannya mengapa Paulus menggambarkan kematian sebagai darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Apa artinya? Silakan Kak Lala. Oke, bagi saya arti dari ayat ini menyatakan bahwa Paulus benar-benar menyerahkan hidupnya sepenuhnya bagi Tuhan hingga mati, sehingga kematiannya adalah persembahan, bukan suatu tragedi ya. Itu adalah akhir dari pelayanan yang setia yang dia persembahkan kepada Tuhan. Oke, thank you Kak Lala. Ini kalau misalnya kalau kita lihat ya sekilas kalimatnya atau frasa ini terkait darahku sudah mulai tercurah kayak terdengarnya mistis gitu ya. Darahku sudah mulai tercurah sebagai persembahan. Jadi kalau kita lihat dalam konteks Indonesia ya dengan banyaknya adat istiadat. Tapi kalau lihat memang frasa dari darahku sudah mulai tercurah sebagai persembahan ini menggambarkan persembahan atau persembahan curahan yang tadi seperti Mas Yudo bilang. Jadi kalau dalam ibadah Yahudi saat itu di mana anggur itu dituangkan di atas mesbah gitu sebagai tanda penyerahan total gitu. Nah, itu kalau kita bisa lihat itu di Bilangan 5 ayat 1 sampai 10. Jadi Paulus memakai gambaran ini untuk melukiskan dirinya bahwa dia itu sebagai persembahan, korban persembahan yang sepenuhnya untuk Tuhan. Hidupnya, tenaganya, pelayanannya, bahkan matinya diserahkan untuk Tuhan. Itu dari aku. Kemudian kita lanjut ke Mas Yudo, silakan. Iya, untuk Kak Yus ya, mengapa Paulus menggambarkan penghargaan dari Tuhan sebagai mahkota kebenaran? Nah, apa artinya Kak? Ya, kalau menurutku sendiri, mengapa Paulus menggambarkan penghargaan ini sebagai mahkota kebenaran? Tadi kan di ayat awal 6 ya, Paulus sempat bilang itu mengakhiri pertandingan. Jadi sama juga kayak yang di awal tadi Kak Yudo menjelaskan tentang Kak Mili menjelaskan tentang Olimpiade Yunani gitu ya. Mahkota itu kan sebagai lambang telah mencapai garis finish setelah berlomba, setelah mungkin ada masalah dan lain sebagainya, telah mencapai garis finish dan dia mendapatkan mahkota itu. Dan di sini Paulus menggambarkan mahkota kebenaran ini gak hanya mahkota yang kayak di Olimpiade gitu, yang dikasih ke kepalanya gitu kan, tapi juga ini mahkota kebenaran. Jadi ini mahkota yang kekal gitu, mahkota yang hadiah yang kekal dari Tuhan itu, bahwa kalau kita telah memelihara iman kita mendapatkan hadiah yang kekal yang dilambangkan Paulus sebagai mahkota kebenaran. Iya, benar banget ya. Jadi mahkota kebenaran itu satu hasil yang dicapai oleh Paulus, tapi bukan karena
kebaikan Paulus, bukan karena hikmat Paulus, bukan karena hasil kerja keras Paulus, tapi karena sebenarnya dia melakukan semua itu tuh karena Tuhan gitu. Dia mendapat anugerah juga dari Tuhan, dan ini kayak semacam apa, pengesahan terakhir gitu bagi Paulus gitu ya. Dan kalau kita bayangkan gitu, kalau orang menerima mahkota itu bukan dilakukan secara sembunyi-sembunyi gitu ya, tapi dilakukan secara terbuka di hadapan semua orang. Dan ini kayak kesaksian Paulus bagi umat Tuhan, bagi orang-orang yang mungkin belum percaya juga gitu, yang mungkin tadi kayak di pertanyaannya untuk Kak Lala tadi, bukan satu hal yang tragis, bukan satu kematian yang tragis, tapi satu kematian yang benar-benar sebagai garis akhir dari seluruh pelayanan, seluruh kehidupan Paulus yang sudah dimerdekakan dan juga dibenarkan di hadapan Tuhan, gitu ya. Oke, kita akan masuk ke bagian yang ketiga, teman-teman. Ini ada tanggapan dari Kak Agnes. Keren banget sih Paulus, dia sanggup bilang bahwa sampai akhir hidupnya adalah sebuah persembahan. Dia ngerasa bahwa seluruh hidup dan matinya milik Tuhan. Dan Kak Esi juga mengatakan ini seperti Paulus mencontohkan apa yang Kristus lakukan bagi kita. Darah Kristus tercurah untuk menebus dosa manusia. Masih Kak Agnes, Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, disitulah juga pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Dan Kak Nani menyambung, bagi Paulus, hidup adalah pelayanan dan kematian adalah puncak dari pelayanan itu. Paulus tidak melihat bahwa kematian adalah kekalahan, tetapi sebagai persembahan. Keren banget ya Paulus ya. Oke, ini aku setuju banget sama teman-teman. Jadi kematian Paulus bukanlah sebuah akhir dari hidup yang tragis gitu ya, tapi satu persembahan yang secara total, tadi dikatakan oleh Kak Mili, secara total dinaikkan kepada Allah, diberikan kepada Allah gitu. Jadi bukan satu kematian yang menyedihkan, tapi satu kematian yang membanggakan. Bahkan dikatakan dia menerima mahkota kebenaran gitu ya. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, itu belajar, dan kita menyimpulkan semua yang kita sudah pelajari, kita baca dari ayat 6 sampai ayat 8 ini. Oke, saya kembali kepada Kak Lala. Kak Lala, adakah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa iman Paulus terpelihara sampai akhir, Kak? Silakan. Oke, baik. Saya rasa ada banyak sekali bukti-bukti yang sudah diberikan oleh Paulus ya. Terkhususnya di ayat yang ke-6 itu dia sudah menjelaskan bahwa dia dengan betul-betul mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Bahkan sampai mati pun ia tetap memberikan hidupnya untuk Tuhan ya. Terus dengan ketaatan imannya juga menjadi bukti yang besar bagi dia untuk menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Benar banget ya. Jadi banget bukti dari kehidupan Paulus gitu. Dan dia juga salah satu rasul gitu ya yang konsisten dalam pelayanannya, dan dia menonjol gitu karena banyak surat yang ditulisnya untuk jemaat, untuk mereka yang bermasalah, untuk murid-muridnya, untuk orang-orang yang memegang jemaat dan sebagainya. Dan kita melihat dari kisah Rasul sampai akhir surat Paulus, dia tetap menjadi orang yang tegak lurus kepada perintah Tuhan, tegak lurus kepada panggilan Tuhan. Meskipun Tuhan di awalnya bilang dia akan menunjukkan betapa beratnya gitu ya dalam menjadi saksi bagi Tuhan. Kita bisa baca di Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 24, kemudian 2 Korintus, bahkan di surat Filipi. Jadi kesaksian ini benar-benar menunjukkan bahwa banyak bukti yang Paulus berikan gitu ya, bahwa dia imannya terpelihara sampai akhir. Nah, ini Kak Nani bilang kesaksian pribadi, aku telah memelihara iman. Itu dari Paulus, dia tidak menyombongkan diri tetapi bersaksi. Betul sekali. Jadi bukan menyombongkan diri, tapi dia bersaksi bahwa dia melihat imannya, bahwa ia telah setia pada panggilan Tuhan ya sampai akhirnya. Oke, silakan Kak Mili untuk selanjutnya. Oke, kita akan belajar lagi. Nah, ini ke Mas Yus. Teladan apa yang Paulus tinggalkan bagi kita yang hidup pada era digital saat ini? Silakan. Ya, pastinya memelihara iman di zaman sekarang yang kita akan contoh dari Paulus, pastinya sulit gitu ya. Banyak godaan, banyak mungkin pandangan, tapi di sini Paulus kembali lagi menegaskan gitu ya, kita bisa ambil ini untuk bekal kita di era sekarang, era digital.
bekal untuk tetap teguh itu, tetap teguh memelihara iman kita dan juga tetap setia gitu dari iman kita. Dan lagi di era digital ini pasti banyak hal-hal yang bisa kita manfaatkan gitu ya untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Itu salah satu cara ya, salah satu cara untuk tetap memelihara iman kita gitu. Jadi kita harus tetap memberitakan firman Tuhan dengan segala cara, dengan berbagai macam kecanggihan sekarang gitu ya, dan juga tetap teguh, tidak tergoda, tidak berpaling gitu dari iman kita. Thank you. Oke, thank you Kak Yus. Ya, tadi setuju dengan Kak Yus gitu ya. Jadi kita bisa tidak hanya diri kita sendiri, tapi juga kita sharekan kepada orang lain. Ini seperti Paulus. Jadi Paulus memberikan surat ini kan nasihat kepada Timotius juga. Jadi tongkat estafet, tongkat iman itu dia berikan juga kepada Timotius. Jadi nggak hanya Paulus yang merasakan, tapi Timotius juga merasakan. Ya, kalau lihat secara digital di era digital ini, mungkin kita bisa lewat mentoring atau konten-konten positif kita gitu ya, bisa jadi berkat buat orang di luar sana. Oke, kita lanjut ke bagian keempat nih. Tapi kayaknya ada tanggapan. Nih saya bacakan dulu dari KSI. Paulus mengajarkan kepada kita untuk setia sampai akhir, walaupun banyak tantangan di era digital ini, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan dan tidak berpaling dari Tuhan. Nah ini dari Kak Agnes. Kalau dari Kak Agnes yang beri pertanyaan nih ya. Kalau hidup Paulus adalah kesaksian, mengapa tidak kita menjadi kesaksian melalui sosmed kita? Oh ini jadi pertanyaan refleksi ya untuk kita semua gitu ya. Nah, jadi ya dari komentar Kak Esi dan Kak Agnes ini ya, jadi pelajaran bagi kita bagaimana kita menggunakan teknologi, HP kita dan lain sebagainya untuk memuliakan Tuhan. Oke, thank you kakak-kakak. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Silakan Kak Yudo. Ya, kita akan masuk ke bagian 4. Kita akan masuk ke bagian diskusi ya teman-teman ya. Jadi nanti boleh, kalau misalnya aku tanya kepada Kak Lala akan boleh lempar menurut Kak Yus bagaimana gitu ya, nggak apa-apa. Oke, untuk Kak Lala, apakah setiap orang Kristen pasti akan mendapatkan mahkota kebenaran seperti Paulus, atau hanya mereka yang benar-benar beriman sampai akhir? Silakan Kak Lala. Oke, baik. Menurut saya sih orang yang betul-betul beriman sampai akhir ya. Karena dari Paulus kita bisa belajar bahwa siapa yang taat dan benar-benar setia dengan imannya kepada Tuhan, maka ia akan mendapatkan mahkota kebenaran yang merupakan hadiah dari Tuhan. Menurut saya itu, mungkin dari Kayus ada tambahan. Ya, aku juga setuju sih sama Kak Lala. Yang mendapatkan itu ya orang-orang yang percaya dan beriman sampai akhir. Enggak ingin dikatakan semua orang kan bisa ditelaah, kayak bisa diartikan semua orang, tapi di sini ada mungkin syarat khusus gitu ya. Mereka memelihara iman mereka sampai akhir dan bukan cuma orang Kristen ya, lahir orang Kristen tok ya. Terus imannya nggak bertumbuh, imannya tetap stay di situ aja, itu mungkin itu nggak mendapat mahkota ya, gitu sih menurutku. Iya, jadi kayak ibarat orang lari ya, ini kan karena balapan tadi, karena olimpiade ya, ibarat orang lari, tapi nggak semua orang bisa sampai garis finish gitu ya. Mereka mungkin ada yang nyimpang, ada yang berhenti tengah jalan dan sebagainya gitu. Tapi kita bisa lihat tadi di ayat 8 dia Paulus menulis bahwa bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang. Yang pertama, perindukan kedatangannya. Jadi ini benar-benar satu pengingat buat kita. Boleh beneran kita jadi orang yang Kristen yang boleh kita menjaga iman kita dan juga kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita belajar untuk tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kita belajar untuk tidak jatuh dalam pencobaan, dalam dosa terus-menerus. Dan kita boleh belajar dari kehidupan Paulus bahwa dia sampai garis akhir, garis finish gitu ya. Sehingga dia boleh menyatakan diri, aku mencapai garis finish dan aku sudah melakukan perjuangan yang baik gitu ya. Oke, untuk Kak
Mili, silakan Kak, yang selanjutnya. Oke. Ya, ini aku ke Kak Yus ya. Dalam dunia yang penuh godaan dan cepat puas ini, apa tantangan terbesar bagi generasi sekarang untuk tetap memelihara iman sampai akhir seperti Paulus? Silakan, Kak Yus. Ya, menurutku godaan terbesar itu rasa nyaman kita gitu di satu momen gitu kan. Rasa nyaman kita mungkin kita nyaman di satu momen ini dan kita malah terus menerus di dalam situ gitu kan. Itu bisa jadi kita lalai dan juga mungkin lupa gitu, bahkan bisa meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Jadi memang kita harus tetap apa ya, memelihara iman kita seperti Paulus tadi bersungguh-sungguh. Jadi juga kita berusaha, kita mengusahakan itu, kita melakukannya setiap hari terus menerus agar kita tidak lalai dengan kenyamanan yang kita rasakan itu. Itu sih menurutku. Bagaimana Kak Lala? Ada tambahan? Saya setuju ya dengan Kak Yus. Dimana kalau kita tetap berada di zona nyamannya kita sulit untuk bertumbuh atau sulit untuk memelihara iman kita kepada Tuhan. Oke, ya setuju banget dengan Kak Yus dan juga Kak Lala gitu ya. Nah, tadi memelihara iman terus bagaimana terkait zona nyaman gitu ya. Benar kalau Paulus dulu itu tantangannya itu karena penganiayaan. Lebih kalau sekarang karena kenyamanan gitu. Jadi bisa keluar dari zona nyaman. Jadi bahaya dari kenyamanan itu membuat kita kayak seperti kehilangan urgensinya kita gitu sebagai umat Kristen kayak gitu. Jadi kita nggak merasa nggak perlu lagi Tuhan kayak gitu. Karena kita merasa kita cukup dan kita bisa. Itu sih menjadi tantangan yang menurut aku juga cukup luar biasa tantangannya. Oke. Ini Boleh ada. tambahin. Oke, silakan Kak Yudo. Buat aku bukan hanya soal kenyamanan instan ya, tapi kalau dunia digital ini juga menawarkan itu punya apa namanya, punya keterasingan gitu. Kita nggak mau bersama banyak orang gitu. Kita pengen diri kita sendiri gitu. Jadi kayak semacam keterasingan rohani gitu ya. Jadi kita terputus sama sama dunia luar. Ya bolehlah kita hari Minggu kita gereja online aja gitu ya. Kita nggak perlulah kita ke gereja ketemu banyak orang dan sebagainya gitu. Padahal ketemu dengan orang seiman, dengan saudara seiman gitu ya, itu bisa menumbuhkan iman juga. Kita bisa cerita, kita bisa juga mendengarkan cerita orang, mendengarkan kesaksian orang dan sebagainya. Jadi sekali lagi buat aku ini bukan hanya soal zona nyaman gitu, tapi juga bagaimana kita mau terbuka atau menutup diri gitu dari persekutuan sehingga kita nggak merasakan apa keterasingan rohani atau mungkin merasakan apa tidak bisa bertumbuh gitu ya, karena orang Kristen kan nggak dipanggil untuk jadi sendirian ya. Orang Kristen dipanggil untuk jadi satu tubuh Kristus gitu. Berarti sama-sama dengan orang Kristen lainnya gitu. Jadi kupikir itu juga jadi satu kayak godaan atau tantangan yang jadi apa momok terbesar gitu dalam kehidupan Kristen dalam generasi ini. Oke, ini tadi Kak Mili mau baca tanggapan Kak Miki Reza atau pertanyaan ya dia? Iya. Iya, betul. Itu pertanyaan dari Kak Miki Reza. Ini pertanyaannya cukup panjang ini. Nih, Kak, ketika kita berbuat baik dengan tujuan melayani Tuhan, misalnya bersikap dan berbuat baik dalam tindakan nyata untuk kesembuhan mental dari orang yang disayang, bukan keluarga, dan pada akhirnya justru semua hal itu dianggap tidak berharga dan malah dikhianati. Membuat hasil pelayanan saya justru berakhir luka dan trauma mendalam untuk saya. Ini pertanyaannya, apakah berarti kebaikan dan pengalaman pelayanan saya itu gagal? Karena saya berbuat baik untuk melayani Tuhan, tapi tidak berakhir dengan hasil yang bahagia. Apakah tidak semua orang berhak mendapatkan kebahagiaan dari kita? Ini mungkin ada Kak Yus atau Kak Lala mau menjawab. Silakan. Ya, mungkin aku ya. Ya, kebetulan ini mikirnya saya itu temanku. Ya, halo Miki, lama nggak jumpa. Ya, kalau menurutku
apa yang dilakukan, yang kita lakukan, yang dirimu lakukan itu memang sudah benar. Kalau memang niatmu atau mungkin emang tujuanmu itu memang melayani Tuhan gitu ya, melayani Tuhan. Dan di sini kalau kita baca yang di 2 Timotius ini juga kan keadaan Paulus juga kayak apa ya, tidak baik gitu kan. Ini di dalam penjara, sudah dikhianati, bahkan sudah di masa akhirnya pasti kalau tubuh jasmaninya udah sakit gitu kan. Ini tapi tetap iman Paulus yang besar ini mampu masih menyebarkan iman, menyebarkan imannya, menyebarkan firman Tuhan itu pada Timotius. Jadi kalau menurutku sendiri memang kalau memang tujuanmu melayani Tuhan, pasti Roh Kudus akan menolong itu untuk menangkan dirimu gitu. Thank you. Oke, thank you Mas Yus. Apakah dari Lela ada tambahan? Baik, kalau dari saya ini juga merupakan pengalaman dari saya juga ya. Jadi kalau dari saya sedikit, kalau misalnya kita melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan, kita jangan mengharapkan yang terbaik juga akan datang kepada kita. Seperti Paulus ya, kita tahu bersama bahwa Paulus juga tidak mendapatkan hal-hal yang baik dalam pelayanannya. Tetapi ia masih mau tetap untuk taat dan tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus juga sendiri saat dia memberitakan hal yang baik, dia tidak mendapatkan yang baik juga kan, kita tahu bersama itu. Jadi kalau untuk kakak teruslah melakukan yang terbaik ya, meskipun kita merasa bahwa kita tidak melakukan yang terbaik untuk Tuhan, tetapi Tuhanlah yang bisa menilai kita. Oke, ya. Betul sekali, thank you kakak-kakak. Aku juga setuju ya. Yang pasti pelayanan dari Kak Miki nggak gagal gitu ya. Karena kalau kita lihat, meskipun hasil akhirnya yang kita rasakan secara manusia itu menyakitkan, tapi bukan berarti Tuhan nggak melihat atau menghargai pelayanan kita itu. Jadi kalau kita lihat juga ini tanggapan Kak Agnes ini cukup menjawab dari pertanyaan Kak Miki. Ini Kak Agnes bilang, saya pernah merasa kalau saya nggak dihargai dalam pelayanan. Rasa sakitnya padahal sudah lakukan the best. Tapi saya berpikir bahwa Tuhan Yesus saja dalam pelayanannya ditolak bahkan diludahi. Nah ini benar sekali. Tuhan Yesus saja dalam pelayanannya juga ditolak dan diludahi. Nah ini lanjutannya. Jadi kalau kita mau melayani bahwa kemungkinan ditolak atau tidak dihargai itu sangat besar. Tapi Tuhan tuh nguatin kita untuk konsisten. Nah, itu jadi pelajarannya kita bisa konsisten gitu ya. Silakan Kak Yuda selanjutnya. Aku nanggapi sedikit aja. Jadi kayak Paulus ya, excellence-nya dia tuh bukan ke apa namanya, bukan kepada hanya manusia aja gitu, tapi kepada Tuhan. Dia melakukan itu buat Tuhan, bukan buat manusia gitu ya. Bahkan di pasal ini pun kita lihat ada beberapa orang yang ninggalin dia gitu ya, kayak Demas, kemudian orang-orang lain gitu ya, Alexander yang menantang dia dan segala macam gitu. Jadi kalau melihat dari kehidupan Paulus, ya dari yang dulunya dia orang yang apa ya, menjabat tinggi gitu dalam orang-orang Farisi gitu ya. Kita dia keluar dari sana, dia langsung jadi orang ditolak, orang dikejar, orang dibunuh, dan mau dibunuh gitu ya, dan sebagainya. Tapi sini kita melihat bahwa ada excellence di situ, dan pastinya ada excellence of God gitu ya. Jadi keunggulan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan Paulus juga. Oke, KS juga mengatakan bahwa dalam pelayanan harusnya yang menjadi fokus kita adalah Kristus. Kalau kita mengharapkan yang terbaik dari manusia itu akan mengecewakan kita. So teruslah berbuat baik untuk siapapun. KS melanjutkan dan terus memandang kepada Tuhan bukan kepada manusia. Oke, baik. Jadi ini sangat-sangat menolong kita untuk melihat bahwa excellence itu bukan hanya kita lakukan untuk supaya orang lihat, tapi supaya bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan sempurna, dengan baik gitu ya. Oke teman-teman, kita akan masuk kepada bagian yang kelima karena waktu juga. Jadi kita masuk bagian aplikasi teman-teman. Silahkan siapkan aplikasi yang konkret ya, bukan yang abstrak ya. Saya akan kepada Lala dulu ya, kepada Kak Lala. Kak Lala, bagaimana kita bisa menjadikan hidup kita sehari-hari sebagai persembahan bagi Tuhan, bukan hanya pada saat terakhir hidup kita,
berikan contoh konkret tindakan nyata sehari-hari yang bisa menjadi persembahan bagi Tuhan. Silakan Kak Lala disambung oleh Kak Yus. Oke, baik. Contoh konkret nyata yang bisa saya pelajari hari ini dan mengaplikasikan dalam kehidupan saya, yaitu saya belajar dari Paulus ya untuk menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Kayak untuk kita saat teduh atau apapun itu, kita harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu ya. Karena dalam setiap godaannya kita, dalam setiap godaannya dunia ini, kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Amen. Ya, silakan Kak Ya, Yus. kalau aplikasiku apa ya, lebih setia pada hal-hal kecil gitu. Dalam artian kadang kan di zaman sekarang kan hal-hal kecil ini sering apa ya, aku abaikan mungkin ya. Aku biasakan, jadi mungkin itu akan menjadi salah. Jadi di sini aku belajar bagaimana hal-hal kecil ini nantinya bisa menolong aku untuk tetap memelihara imanku, seperti berdoa, terus membaca firman Tuhan gitu, bahkan perkataan-perkataan yang baik, dan juga mungkin apa ya, dengan sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu itu bisa, kalau menurutku bisa memelihara imanku dengan baik. Itu sih. Iya, thank you. Oke, mungkin Kak Mili juga mau sharing aplikasinya, Kak? Ya kalau dari aku sih aplikasinya lebih ke, kalau terkait era digital, bagaimana aku menjaga iman dalam dunia atau era digital ini. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang ada di internet gitu. Jadi aku nggak ikut menyebarkan atau menyebarkan gosip atau hoax-hoax gitu ya. Tapi bagaimana hidupku di internet, di era digital, di sosial mediaku, aku terus menjadi berkat gitu sih. Jadi memberikan atau men-sharekan seperti Paulus memberikan atau men-sharekan kepada Timotius, aku juga mau sharekan kepada teman-temanku di sosial media. Itu sih, itu jadi bentuk persembahan. Ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk aplikasinya, untuk sharingnya ya. Ya, silakan Kak Mili bagikan pelajarannya dan saya akan bagikan kesimpulannya. Oke, ya ini kayaknya sebelum bagikan sharingkan pelajaran, ini kayaknya ada banyak tanggapan, cukup banyak. Ini saya bacakan dari Kak Esi. Apapun hasilnya, walaupun bagi kita manusia itu mengecewakan, namun Tuhan harus tetap ditinggikan. Kemudian dari Kak Agnes, hari ini saya belajar sampai pada akhir hidup Paulus adalah kesaksian tentang Kristus yang adalah kebenaran. Paulus mau mati bahkan secara brutal karena dia tahu Yesus yang ia layani itu kebenaran. Dari Kak Agnes lagi, Paulus bukan orang bodoh sehingga ia mau mati bahkan dengan cara yang sangat bengis hanya untuk sesuatu yang palsu atau bohong. Dan dari Kak Esi, kita tahu bahwa hidup kita adalah persembahan. Langkah penting kecil adalah terus berbuat baik tanpa harus mengharapkan balasan dari manusia. Ini lanjutannya, terus menceritakan tentang Kristus sehingga orang di sekitar kita juga bisa melihat Kristus dalam diri kita. Luar biasa sekali nih aplikasi dari kakak-kakak semuanya. Ya kiranya kita bisa menjalankan aplikasi ini dan kita layak mendapatkan mahkota kekal itu ya. Oke, sekarang aku akan sharingkan pelajaran hari ini. Nah, kalau lihat dari kehidupan Paulus dan kita bicara terkait excellent yang hidup yang beriman, kalau penggambarannya kan seperti pertandingan atau perlombaan. Jadi seperti kita lari maraton, untuk kita sampai pada garis finish, kita harus ngatur waktu, ngatur nafas kita untuk stabil. Itu sama kayak kita memelihara atau menjaga iman kita supaya kita nggak hilang, supaya iman kita nggak luntur atau hilang. Nah, terkait hidup excellent Paulus, ya selagi kita masih bisa bernafas, ada 3 catatan yang aku lihat dari pelajaran hari ini. Yang tadi kita sudah banyak gali, yaitu bagaimana 3 ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Yang pertama itu mengakhiri pertandingan baik gitu. Jadi kita harus terus berjuang, yang pasti dengan tujuan yang benar untuk mendapatkan mahkota. Kemudian mencapai garis akhir. Jadi nggak berhenti di tengah jalan atau ya udah nyerah, tapi
memberikan atau menyerahkan seluruhnya hidup kita sampai pada garis akhir. Dan yang ketiga, memelihara iman. Jadi menjaga hati supaya kita tetap percaya meskipun dunia bisa berubah tapi iman kita nggak bisa berubah. Tuh, jadi dengan 3 catatan ini aku rasa sangat luar biasa. Kalau kita lakukan, pasti luar biasanya kita mendapatkan mahkota. Itu jadi milik bagian daripada kita semua sebagai orang percaya. Itu dari aku pelajarannya, Kak Yudo. Iya, dari aku kesimpulannya, dari PM malam hari ini kita melihat bahwa Paulus menunjukkan bahwa hidup beriman itu bukan sekadar mulai dengan semangat 45 ya, tapi bagaimana kita menuntaskannya dengan setia. Dan juga kita di tengah dunia ini, kita juga dipanggil, terutama dalam era digital ini ya, kita dipanggil untuk tetap teguh, menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjaga iman, meskipun kita nggak populer. Dan bahkan kita juga dipanggil untuk menjadi excellence gitu ya, bagi Tuhan. Dan kita berlari seperti Paulus, bukan demi sorotan, tapi juga menjadi mahkota kebenaran yang hanya Kristus bisa berikan. Jadi teman-teman, itu adalah kesimpulan dari saya. Oke, jadi kita akan menutup PA malam hari ini. Boleh minta Kak Lala ya berdoa bagi kita. Baik, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak atas kasih dan setiamu kepada kami Tuhan. Hari ini kami telah menyaringkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Kami belajar banyak tentang Engkau beserta Paulus. Kiranya hari ini tidak berakhir begitu saja, dan apa yang sudah kami bagikan dapat kami imani dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kepadamu kami datang. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman, terima kasih Kak Yus, terima kasih Kak Lala, terima kasih Kak Yus, semuanya. Kita akan jumpa dalam Alkitab minggu depan. Salam, ayo PA, bye-bye. Baik, untuk pengumuman, ini silakan teman-teman yang hadir, besok hadir lagi ya, minggu depan ya. Dan juga terima kasih untuk Kak Yus dan juga Kak Lala. Terima kasih untuk kesediaannya menjadi guest kita malam hari ini. Dan juga teman-teman yang mau jadi guest bareng kita di sini, jangan takut, jangan khawatir. Ada rundown yang kita berikan, teman-teman bisa belajar dan juga bisa menjadi guest kita untuk PA selanjutnya, begitu ya. Untuk Alkitab minggu depan, kita akan masih ada ya, tanggal 3 November, kita masuk dalam tema yang baru, yaitu adalah pahlawan, gitu ya. Kita akan belajar dari Gideon, dari Hakim-Hakim 6 ayat 11-16. Dan seperti biasa, saya nggak sendiri minggu depan, akan ada Kak Mili, dan juga kedua guest yang juga akan barengan dengan kita menggali firman Tuhan. Teman-teman tetap datang ya. Bahkan teman-teman boleh bagikan brosur atau informasi apapun dari Alkitab untuk bisa teman-teman yang lain boleh ikutan juga.